Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi, kalau kemarin teman-teman sudah ngeliatin short video saya tentang NFT dan berapa harga jualnya, mungkin kelihatan cukup besar ya dibandingin dengan Shutterstock. Karena kalau Shutterstock kan satu kali download minimal cuma 10 sen atau 1.400 rupiah. Sedangkan yang ini satu fotonya saya jual 14 NIR atau 150-150an dolar atau bisa mencapai angka 2 juta rupiah per fotonya. Padahal satu foto bisa di-download 5 kali dan saya punya 1000 foto, artinya 5000 foto. Nah, kenapa harganya bisa dan harus seangka itu? Apa tujuannya dan bagaimana cara menghitung biaya harganya ini? Ini akan saya share di video kali ini. Jadi stay tune, kita ketemu habis video berikut ini. Sugeng Enjang, Sugeng Siang, Sugeng Sonten, Sugeng Dalu, teman-teman semua. Artinya adalah selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Salam kenal, nama saya Bima Aditya. Jadi di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menghitung karya nilai jual, harga jual karya foto kita di NFT. Kalau teman-teman sudah lihat video short kemarin, itu saya sempat share bahwa satu fotonya itu harus dijual di angka 14 NIR atau sekitar 150-an dolar ya, artinya sampai 2 jutaan dolar. Nah, kenapa harus semahal ini? Ini ada alasannya. Jadi ini bukan serta-merta membuat saya silau lagi, rek. Bukan serta-merta membuat saya harus cepat-cepat kaya, bukan serta-merta harus membuat saya bisa beli Porsche Boxster yang kemarin habis saya lihat, bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah sebuah big goals atau sebuah roadmap atau sebuah tujuan jangka panjang yang memang sedang saya rencanakan. Nah, di video sebelumnya saya sudah share bagaimana dua cara ampuh untuk menjual karya kita di NFT. Ini kan ada dua. Videonya nanti ada di atas ya, linknya ada di atas. Ada satu menjadi artisan dan yang kedua adalah based on project. Nah, saya ini pakai based on project. Alasannya kenapa harus dua itu, nah teman-teman lihat itu nanti di video sebelumnya. Kalau based on project, jadi saya itu punya project di Coffee for Universe ini adalah membangun sebuah properti Airbnb dan cafe yang dimana itu sinkron depan belakang. Sebenarnya seperti yang saya miliki sekarang di Cendela dan Sapulu, itu kebetulan pakai investornya adalah om saya, cuman saya adalah operator. Nah, dengan begitu saya kepengen juga memiliki propertinya sendiri, memiliki brandnya sendiri menggunakan nama properti saya. Dari situ terkumpullah sebuah rencana perjalanan yang ini sekarang sedang saya godok di landing page saya, karena ini adalah halaman landing page. Itu kalau di dunia internet marketing adalah halaman penjualan. Jadi bagaimana ketika si orang melihat halaman tersebut, kemudian orang tersebut akan membeli. Sama misalnya gini, di video ini kan ratusan video tentang Shutterstock ya sebelumnya ya. Kan saya bilang, saya ngomong Shutterstock bla 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 bla, terus kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, download ebook saya. Nah, itu kalau teman-teman buka linknya, itu teman-teman akan masuk sebuah halaman penjualan. Jadi kenapa harus beli, kenapa ya, bukunya ini, jumlahnya apa, temanya tentang apa, semua dijabarin. Nah, sama di NFT itu harus ada namanya landing page atau sebuah halaman penjualan. Nah, halaman penjualannya sedang saya rebus, sedang saya godok lagi sehingga menjadi lebih matang. Lalu kenapa jumlahnya harus senilai itu? Karena begini, kalau saya sudah rinci ya, ini saya kepengen membangun sebuah Airbnb dan coffee shop itu, satu di Cangkringan, di nama desanya Kalibulus itu. Intinya di Jogja saya kepengen punya satu. Nah, ketika dulu saya memulai Cendela sama Sapulu, itu modalnya adalah 3,5 miliar. Di tanah yang hanya 350 meter, tapi karena itu di tengah kota. Itu semua pakai dana investor. Jadi saya share profit semacam itu. Lalu ketika saya menjalankan selama 3 tahun, di Cendela sama Sapulu ini saya mulai mengenal kebutuhan modalnya berapa, sehingga kalau dulu di rumah pertama itu saya mungkin modal cuma 10 juta, rumah kedua mungkin modal 30 juta. Nah, ini yang di Cendela sama Sapulu ini modalnya 3,5 miliar, jadi sangat besar teman-teman. Dari situ saya berasumsi, oh ya kalau gitu, kalau misalnya saya pengen membuat lagi di mungkin daerah Cangkringan sana ataupun mungkin di Jogja gitu ya, itu mungkin dana sekitar 3,5 miliar mungkin cukup. Harapan saya begitu, karena dia bisa membeli tanahnya, kalau memang tidak mau membeli tanahnya bisa sewa, segala macam hal seperti itu. Nah, dari situ saya kemudian menghitung bahwa ada beberapa roadmap yang saya cita-citakan. Yang pertama adalah membangun sebuah synchronized Airbnb dan coffee shop ini, satu di Indonesia, satu di luar negeri.
di luar negeri ini karena saya sedang bercita-cita ke Belanda untuk sekolah fotografi, maka saya harapkan saya bisa membangun mungkin di Groningen atau mungkin di Amsterdam atau mungkin di daerah Copenhagen atau Den Haag segala macam. Saya kepengen membangun satu di Indonesia, satu di luar negeri, karena ini sudah saatnya bagi saya sendiri ya untuk membuat sebuah jaringan bisnis yang sudah antar negara. Karena saya di fotografi kan, di wedding and portrait kan saya juga motret sudah antar negara, cuman saya base-nya masih di Jogja. Kalau wedding saya juga ke Bali, di mana kliennya juga orang Singapura, orang Jerman, orang Filipina segala. Jadi scope-nya sudah overseas. Lalu kemudian di Airbnb ini sudah tahun ke-9. Ini saya sudah melayani 2000 tamu dari 40 negara. Jadi intinya bahwa bisnis saya sudah cross country, cuman sayanya masih ada di Indonesia. Nah, sekarang yang sedang saya rencanakan adalah bagaimana membuat saya ini mobile. Saya punya satu di Indonesia dan satu di luar negeri untuk ngetes si Bima ini mampu nggak memanage bisnis sudah antar negara. Jadi dibikin lebih kompleks sehingga tantangan bagi saya juga muncul. Lalu setelah itu saya kepengen kasih semacam edukasi berupa donation pendidikan kepada lokal farm di Indonesia, yang mana saya sudah kerjasama dengan salah satu roastery di Jogja, itu sahabat saya yang bikin. Yang suplai kopi di Sapulu itu sahabat saya. Dia punya koperasi ada di Jawa Barat, ada di Bali, ada di Jawa Timur. Nah, saya kepengen membuat riset lebih mendalam tentang kopi, sehingga kopi-kopi Indonesia ini lebih gongnya itu lebih keluar lagi ke luar negeri gitu. Walaupun sekarang sudah terkenal ya, cuman artinya saya akan menemukan bagaimana celahnya sehingga membuat kopi di Indonesia ini jauh lebih magnificent. Dari situ ada anggaran research and development ini yang cukup besar, karena kita harus survei di Eropa, di Amerika, mungkin di Brazil, di Afrika, kopinya semacam apa, comparing di Indonesia, kemudian kopinya semacam apa, kemudian kita harus keluarkan satu produk yang memang benar-benar bisa menjadikan Coffee for Universe ini tadi. Harapan saya adalah semua biji kopinya diambil dari Indonesia. Nah, itulah kenapa saya idealis sekali harus menggunakan kopi Indonesia. Lalu yang kedua, ini ada semacam donation juga kepada orang-orang yang khususnya anak-anak kecil ya, yang memang tidak mendapatkan kasih sayang biologis. Ini non sewu sekali lagi, saya nggak butuh pencitraan karena saya sudah melakukan ini sejak tahun 2013, cuman tidak terblow up. Jadi baru sekitar 1-2 tahun yang lalu saya mendeklar bahwa saya punya namanya Bima and Nina Foundation. Ini kita tuh mendanai anak-anak yang tidak mampu sekolah karena orang tua biologisnya putus. Misalnya gini, saya ini kan kebetulan sekali, saya adalah korban perceraian. Sehingga saya umur 4 tahun, papa mama saya cerai. Nah, saya punya orang tua secara biologis, cuman papa saya jauh. Jadi papa saya tidak menafkahi saya selama puluhan tahun. Kemudian saya hidup dengan mama saya. Alhamdulillah masih punya mama yang menafkahi saya. Cuman ada beberapa orang juga yang secara biologis dia punya orang tua. Kayak karyawan saya di Sapulu itu dia punya orang tua. Tapi sejak umur 7 tahun, bapak ibunya pisah, cerai, dan kemudian ditinggal gitu aja. Dia hidup sama mbahnya. Nah, hal-hal semacam inilah. Ini yang kemudian sejak 2013 saya dan Nina itu mengumpulkan uang. Nggak banyak, teman-teman. Nina itu bisnisnya, istri saya itu bisnisnya recehan. Bisnisnya adalah toko baju bayi. Jadi membuat sebuah rok yang mana kalau misalnya nanti untungnya misalnya 15.000, itu 500 rupiah atau 1.000 rupiah kita ambil. Kita kumpulin terus sampai hal-hal kayak gitu dari ebook saya, dari kemudian pemotretan saya, itu semua dikumpulkan untuk itu. Hitungannya berapa saya juga belum tahu, cuman kalau di agama saya, agama Islam, ada namanya zakat. Sebenarnya ini adalah akal-akalan untuk kata-kata zakat, cuman saya tidak mengemas itu karena terlalu segmented ya. Saya kepengen ini bisa dinikmati untuk orang-orang yang bahkan tidak beragama Islam gitu. Nah, makanya sejak 2013 itu saya dan istri saya itu sudah kayak ada anak SMP gitu, kita kasih donasi. Nggak banyak kok, misalnya cuma kuat 1 bulan dalam setahun ya, saya bayarin 1 bulan. Kemudian ada yang akhirnya sudah dari SMA, kuliah, sampai nikah saya yang mantuin juga ada. Itu anak asuh saya itu ada kayak gitu. Nah, makanya dana-dana itu saya masukkan untuk membesarkan anggaran di Bima and Nina Foundation ini. Kita literally hanya mengambil uang dari bisnis kita. Jadi saya nggak membuka secara legal, ayo donasi, saya nggak mau yang kayak gitu, karena crowdfunding semacam itu tuh saya rada-rada risih, karena urusannya lebih ke arah akhirat. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah tabungan saya nanti, investment saham saya nanti di surga nanti gitu. Jadi hal semacam itu.
Nah, harapannya dengan begini, ini baru sampai sini mudah-mudahan teman-teman tahu kenapa angkanya itu tadi dari propertinya harus besar, 3,5 miliar. Saya harus bangun lagi di Amsterdam, saya nggak tahu butuh uang berapa ya. Mungkin 4-5 M harus cari, saya juga nggak tahu. Cuman artinya ada donasi segala macam. Ini adalah landasan bagaimana cara saya membuat sebuah anggaran. Oke, lalu berapakah jumlah anggaran yang sedang saya rencanakan untuk membuat sebuah proyek saya yang antar negara ini? Kemarin sudah saya hitung, saya membutuhkan anggaran sekitar 10-11 miliar untuk kemudian saya membuat 2 jaringan properti Airbnb dan cafe saya yang antar negara di Indonesia dan di Amsterdam itu tadi, di Belanda itu tadi. Dari situ kemudian ketemu nih angka misalnya 11M. 11M itu kemudian saya mau jualan berapa karya? Oh, saya mau jualan total 5.000 karya. 5.000 karya itu apakah 5.000-nya semua berbeda atau enggak? Nah, saya ngaca dulu kepada diri saya. Ini kalau saya minum 5.000 cangkir yang berbeda, wah itu satu modalnya gede, yang kedua juga waktunya banyak sekali gitu. Akhirnya saya bilang, saya cuma akan membuat 1.000 karya, di mana masing-masing karya foto itu bisa di-download maksimal 5 kali. Jadi teman-teman paham ya, 5.000 itu sebenarnya berasal dari 1.000 foto, tapi bisa di-download 5 kali, maka totalnya 5.000. Nah, dari 10-11M itu kemudian dibagi 5.000, dibagi lagi, sehingga harga per fotonya itu ketemu angka di 13-15 nir, sehingga saya udahlah, anggaplah misalnya 14 nir. 14 nir itu karena harga kripto itu naik turun sama kayak harga US dollar segala macam, maka kurang lebih harganya 140-160-an dolar mungkin ya tahun ini, sehingga valuasi dalam rupiahnya sekitar 2 juta per fotonya. Sebelumnya nun sewu rada berisik sedikit karena di depan lagi kayak ngerindo itu kayak ngalus-ngalusin motong-motong besi lah, saya minta maaf. Jadi seperti itu teman. Kalau teman-teman rasakan ya, misalnya bayangannya, wah di NFT ternyata si Bima bisa cari 10-11 miliar. Saya kasih tahu satu hal, there is no one too good to be true. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar sangat baik dan sangat indah untuk dilakukan. Karena itu 10-11 miliar ini adalah sebuah project yang takes time. Ini bukan project untuk orang-orang yang kepengen cepet kaya loh ya. Ini bukan berarti terus 10-11 miliar saya bisa dapat besok pagi, bukan. Ini saya bisa dapatnya bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa lebih, saya nggak tahu. Tergantung seberapa kuat saya berjuang, tergantung seberapa konsisten saya berjuang di NFT, sehingga para buyer-buyer saya itu nanti, bahkan saya bisa menyebutnya mereka sebagai investor saya, itu mau membeli karya saya dengan sebuah pertukaran benefit. Jadi ini benar-benar bukan terus saya ngemis-ngemis kayak misalnya ada platform apa yang tiba-tiba permisi saya minta didonasikan, bukan kayak gitu teman-teman. Ini mindsetnya berbeda, hati-hati. Ini salah mindset, kita jadi pengemis nih. Nah makanya dari itu ini sebuah project yang sangat besar bagi saya, angkanya sangat besar karena 3 kali lipat modal saya di Jendela sama Sapulu. Itu aja saya modalnya pakai investor ya. Nah ini modalnya saya sendiri. Kalau teman-teman kemarin sempat dengar di YouTube saya bahwa saya kan sempat ikut NFT meetup tuh beberapa kali. Itu dia bilang gini, jangan selalu terpaku dengan Mas Gozali ataupun Pibli atau siapa yang kalau Mas Gozali kan foto selfie ya. Cuma ada fotografer juga yang fotonya laku 69 juta dolar. Itu bisa jadi mungkin 1000 banding 1 atau 1 juta banding 1. Nah, yang saya pelajari di sini adalah bagaimana menciptakan sebuah income yang masif, artinya angkanya besar, dan secara konsisten, sehingga kita bisa memberikan sebuah penghidupan yang layak untuk kita, keluarga, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, saya nggak bisa berharap dari uang royalti. Jujur loh, saya nggak bisa berharap dari uang royalti, karena royalti saya patok 10%. Iya, kalau foto saya digoreng, artinya di-upgrade, dijual belikan gitu, iya. Tapi bagaimana ketika investor saya itu nggak mau menjual karya saya? Jadi dia sekali beli, kemudian dia simpen. Dia nggak akan pernah menjualnya. Karena dari itu, saya hanya bisa dapat 5.000 kali earning. Nah, dari situ saya nggak bisa berharap, kalau misalnya nih, nanti dari total anggaran misalnya 10-11 M, kok kemudian foto saya diperjual belikan, kayak Mas Gozali itu setahu saya, itu fotonya di-download misalnya sama Chef Arnold gitu, kemudian misalnya dijual lagi sama orang B dijual lagi ke orang C, sehingga harganya makin lama makin tinggi. Nah, si Mas Gozali besarnya dapat dari royaltinya. Boleh nggak? Boleh, bebas saja. Karena itu saya juga di Shutterstock hidup dari royalti. Cuma kalau di sini saya dikasih tahu nih sama mentor saya, Bim tutup mata sama royalti. Jadi anggaranmu itu dihitung benar-benar, ini adalah perencanaan bisnis matang yang memang memerlukan sebuah marketing, accounting, community builder, ada kemudian artisnya siapa, artinya pembuat karyanya siapa, kemudian macam-macam.
Nah kalau saya bilang, terus kalau saya nggak punya tim gitu gimana? Ya sudah, do it by yourself, dia bilang gitu. Artinya kerjakan semuanya sendiri sampai ketemu sebuah momentum, sehingga ada sebuah kerjasama yang membuat kita semua bisa membesarkan bisnis ini. Karena NFT itu begitu, NFT itu berbasis komunitas. Jadi ini kita kayak nggak bisa hidup sendiri. Kalau saya sekarang hidup sendiri mungkin bisa, cuman nanti ke depan saya harus bikin tim. Timnya nggak tahu, mungkin ada yang di Amsterdam, ada yang di Jerman, ada yang di mana-mana, nggak apa-apa. Itu buat saya adalah sebuah langkah awal yang bagus, karena itu makanya kalau NFT di kemarin ada apa ya namanya Karafuru apa ya kalau salah itu katanya punya orang Indonesia loh. Itu anggarannya bisa sampai 120M sampai 150M, itu gede banget teman-teman. Jadi ini bukan sebuah apa ya rumor semata, ini angkanya benar-benar bisa jadi dapat segitu. Cuman memang butuh sebuah perjuangan yang bloody hell hard work. Jadi wah ini berdarah-darah nih, ini nangis-nangis, keringet-keringetan semua, pokoknya ancur-ancuran pokoknya ada di sini gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan angka tersebut. Wes ya gitu, mudah-mudahan teman-teman mulai memahami kenapa saya harus jualan di NFT, fotonya udah ada, videonya udah ada, bagaimana cara menghitung royaltinya. Nah itu kemarin di short juga udah saya kasih lah teasernya sedikit-sedikit. Nah ini adalah sebuah dokumentasi lengkap bagaimana cara menghitung harga jual karya kita di NFT. Nah silahkan habis ini bikin project masing-masing, kemudian ditekuni, kemudian dijualkan. Ayo kita buru duit puluhan miliar, ratusan miliar mungkin suatu ketika nanti dari NFT. Jadi kripto ini sudah tidak terbendung. Jadi ada NIR, ada ETH, ada macam-macam lah. Ada mungkin Decentraland pakai Mana, pakai Shiba dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kita harus bijak menentukannya dan kemudian harus menghitung. Kalau tidak dihitung, ini jadinya judi. Nah, saya nggak suka judi. Bisnis itu benar-benar kalkulasi. Cash flow, cost, and revenue. Jadi benar-benar modalnya berapa, revenue-nya berapa. Kalau teman-teman pernah melihat ada film namanya 21, itu adalah sebuah film tentang bagaimana orang bermain blackjack, tapi kemudian ada satu anggotanya dipecat gara-gara dia berjudi. Karena bagi si mentornya, ini bisnis, karena dia menghitung. Nah, di NFT juga, ini bukan... Menurut saya ya, ini bukan judi, ini dihitung bisnisnya kayak gimana, rencana kerjanya seperti apa, cost-nya berapa, dihitung semua. Jadi saya nggak bisa sembarangan, karena ada banyak orang, ada banyak tim yang harus saya nafkahi di bawah saya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman baru pertama kali datang ke sini, klik subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya.